pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di SMA Negeri 1 Talang Padang, Tabik Pun. Perkenalkan, Ibu Tutur Sinaga pada saat pagi hari ini akan memberikan materi tentang tata krama siswa. Mari kita saksikan. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan tata krama? Secara harafiah, tata krama terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, atau peraturan. Sedangkan krama berarti cara, langkah, tindakan, kelakuan, atau perbuatan yang baik. Dengan demikian, tata krama adalah tata cara, sopan santun, tata susila. Sebutan lain dari tata krama adalah etiket atau etika. Rujukan tata krama dalam pergaulan khususnya bagi pelajar ada 3. Tata krama lingkungan keluarga atau rumah. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama dalam pembentukan jati diri dan kepribadian seseorang yang berhubungan dengan anggota keluarga. Jadi di sini Anda dididik pertama sekali, biasanya disebut pendidikan informal. Kemudian yang kedua, tata krama di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat bersosialisasi penting bagi anak di dalam lembaga formal yang memiliki aturan yang harus dipatuhi. Aturan yang harus dipatuhi ini adalah formal, resmi. Jadi kalau peraturannya adalah formal dan resmi, berarti biasanya normanya diikuti dengan sanksi. Yang ketiga, tata krama di lingkungan masyarakat. Sebagai kontrol sosial yang berangkat dari kebiasaan, adat istiadat, dan norma, disebabkan dalam masyarakat merupakan tempat bertemunya berbagai lapisan masyarakat yang berlatar belakang serta budaya yang berbeda. Jadi di sini akan kelihatan karakter kita, siapa kita. Contoh-contoh tata krama keluarga yang perlu diperhatikan. Orang tua adalah orang pertama sekali yang menyayangi kita dari berbagai kekurangan kita. Maka kita harus santun dan harus sopan kepada orang tua. Kemudian yang kedua, kita wajib membantu orang tua. Ya, dengan contohnya berangkat ke sekolah harus dengan tepat waktu. Kemudian yang ketiga, Anda harus memiliki sikap yang jujur, rasa malu, memiliki disiplin, dan harus bertanggung jawab dengan diri sendiri. Kemudian tata krama di sekolah, contohnya melakukan peraturan tanpa paksa. Contohnya masuk ke kelas dengan baik, atau mengisi absen dengan baik, belajar dengan baik, kemudian melaksanakan kewajiban tanpa beban. Kewajiban itu banyak sekali ya. Kemudian yang ketiga, perhatikan guru ketika menerangkan. Jadi kalau sudah waktunya terjadi proses belajar mengajar, seharusnya Anda memperhatikan gurunya, walaupun misalnya seperti saat ini kita melakukannya secara daring. Selanjutnya, tata krama masyarakat, menghargai aparat negara ya secara umum, kemudian patuh dengan rambu-rambu dalam masyarakat, melindungi diri dari pergaulan bebas dan lain sebagainya. Komunikasi dalam pergaulan. Komunikasi adalah proses pertukaran pesan yang dikirimkan seseorang kepada satu atau lebih penerima secara sadar dengan maksud untuk mempengaruhi tingkah laku si penerima. Pesan yang dikirim bias berbentuk bahasa verbal atau kata-kata dan dalam bentuk non-verbal seperti ekspresi wajah, gerak tubuh, menggunakan jarak mendekat atau jauh atau sentuhan, pakaian, dan segala sesuatu yang dianggap memiliki makna. Kunci pokok keberhasilan komunikasi dalam pergaulan sehari-hari, yang pertama, perlakukan orang lain sebagaimana kita diperlakukan. Nah, kalau kita ingin dihormati orang lain, pertama sekali kita yang harus menghormati mereka. Menyadari adanya perbedaan setiap individu. Manusia itu adalah makhluk sosial, semua manusia memiliki perbedaan. Jadi sebagai simbol negara kita Bhinneka Tunggal Ika, berarti artinya berbeda-beda tetapi satu juga. Perlu membuka diri kepada masyarakat sehingga masyarakat mengenal kita. Kemudian yang keempat, memupuk rasa percaya dan rela berkorban. Nah, Anda harus menunjukkan sikap patriotis sebagai bela negara, tidak memotong pembicaraan orang lain, rendah hati dan tidak menang sendiri. Jenis-jenis tata krama berbicara. Siapa lawan bicara kita? Ketika itu orang tua, kita harus berbicara
kepada seorang orang tua harus menghormatinya. Kemudian kita harus menggunakan kalimat yang tepat. Kemudian lihat tempatnya, kita di mana berbicaranya. Apakah di tempat pernikahan, apakah di tempat resmi, atau di sekolah, atau di mana saja. Jadi kita harus menyesuaikan pembicaraan kita. Yang kedua, tata krama pergaulan. Siapa di hadapan kita? Apakah itu teman kita, apakah itu orang tua, atau apakah itu guru, ataukah itu sahabat, ataukah itu aparat, dan lain sebagainya. Tempat di mana pergaulan kita berlangsung, kita sedang berada di mana? Apakah itu di tempat main bola misalnya, jadi bahasa kita, pergaulan kita di sana harus kita sopan, harus memberikan salam, dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita bersikap dan bertingkah laku. Tata krama penampilan. Nah, tata krama penampilan itu yang pertama harus rapi, pantas, sederhana. Kemudian yang kedua, cara berpakaian disesuaikan dengan waktu dan tempat. Jadi kalau misalnya Anda berada di pasar, ya pakailah baju yang layaknya dipakai di pasar. Jangan pakai baju seragam ke pasar ya. Kemudian yang ketiga, pilihlah pakaian yang tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sempit, sehingga tidak menjadi bahan perhatian oleh orang lain. Kemudian yang keempat, jangan mengikuti mode karena belum tentu mode yang berlaku sesuai dengan keadaan badan kita. Contohnya warna kulit kita agak gelap, kita pakai lagi mode yang agak gelap atau warna yang agak gelap, maka tidak kontras dengan badan kita. Baik anak-anak kami sekalian, itulah materi tata krama siswa. Jadi mudah-mudahan harapan Ibu bisa Anda praktekkan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya, tugas Anda di akhir materi ini, nanti Anda klik alamat ini. Nah, kemudian copy alamatnya, kemudian tempelkan di Google Chrome. Ya, Anda buka Google Chrome, kemudian alamat ini ditempelkan di linknya. Kemudian tunggu nanti akan muncul tulisan kuisis. Kemudian setelah muncul, nanti di sana ada berbagai warna di sana. Pilihlah warna hijau yang ada tulisan latihan. Dan hasilnya setelah Anda selesai mengerjakannya, nanti setelah Anda baca pertanyaannya, Anda pilih salah satu. Nah, setelah selesai Anda kerjakan, jawaban yang benar dia akan centang ya, ada tanda centang menunjukkan bahwa itu benar. Nah, ingat jangan tunda-tunda pekerjaan Anda, segeralah pekerjakan. Baik, akhir kata, orang bijak santun bicaranya, orang baik sopan perilakunya, orang pintar tepat pemikirannya, orang galau update status melulu kerjaannya. Demikian. Terima kasih. Demikianlah materi tata krama siswa pada saat pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak kami semua. Terima kasih.